Bukan khayalan, bukan imajinasi. Ini juga bukan Jaku atau sebuah fantasi. Orang yang sudah mati lalu hidup kembali, rasanya jelas gak mungkin lah ya. Tapi ini bukan tentang seseorang yang sudah meninggal lalu bangun lagi. Tapi ini tentang reinkarnasi. Buat kalian yang penasaran tentang tanda-tandanya bahwa kamu pernah reinkarnasi berkali-kali, udah ambil di video sebelumnya yang belum tonton bisa tonton ya. Berikut dengan penjelasan tentang reinkarnasi. Anyway, yang belum subscribe, subscribe dulu. Teman-teman mungkin pernah tahu cerita reinkarnasi dari film, drama Korea, drama Cina, anime, banyak kan ya? Kalau kalian pernah baca buku ini, kisahnya nyata loh. Nah, beneran? Kok bisa? Aku juga bingung guys. Harusnya kalau kita ini benar-benar reinkarnasi, tapi kok kita ini nggak ingat apa gitu ya? Tunggu dulu. Sesuai dengan yang udah aku bahas tentang tanda-tanda bahwa kita bereinkarnasi di video sebelumnya, bisa jadi kita sebenarnya inget, tapi ya nggak inget. Gimana? Ya jadi mungkin kita itu pernah ingat, tapi itu nggak sadar. Jadi ingatan itu tuh datang ya udah berlalu gitu aja, kita lupain gitu aja. Karena ingatan-ingatan itu tuh datang ketika kita masih kecil, masih sangat dini banget. Otomatis dong kita tak akan ingat apa-apa dan yaudah terlalu gitu aja kan waktu kita dewasa. Lah terus gimana dengan kisah-kisah yang di buku tadi? Ya mereka ini ingat dengan jelas kehidupan mereka di sebelum-sebelumnya. Kisah-kisah mereka yang mereka ceritakan itu bukan cuma hanya omong kosong aja, tapi ketika dieksekusi di lapangan beneran ada. Seseorang yang dilahirkan kembali menjadi versi yang baru, mereka dapat mengingat nama dan wajah. Terkadang mereka bahkan masih merasa seperti mereka yang dulu, merindukan keluarga mereka di kehidupan sebelumnya, hingga kesulitan menerima kehidupan baru mereka saat itu. Aneh sekaligus menakjubkan. Inilah 7 kisah reinkarnasi yang menggemparkan dunia. William, I was on the Titanic. Saat masih anak-anak, kita semua pasti suka gambar dan ngelukis asal-asalan, coret-coret di sana-sini. William pun sama. Tapi ketika umur 4 tahun, dia menggambar kapal besar dengan cerobong asap dan nunjukin ke orang tuanya sambil bilang, "Ini kapalku, aku meninggal di sini." Syok dong orang tuanya, tambah bikin syok lagi. Sejak saat itu dia maksa ibunya buat manggil dia Tommy. Lah, namanya kan William, kok jadi Tommy? Kan jauh ya. Nah, William ini juga sering nyeritain tentang 2 saudara laki-laki, seorang saudara perempuan dan paman bibinya, yang gak ada satupun dari mereka dikenal sama orang tuanya William. Dari situ orang tuanya juga bilang William ini selalu mimpi buruk. Dan ketika ditanya, dia selalu cerita hal yang sama, yaitu tentang sebuah kapal besar yang menjulang, namun yang terdengar hanya jeritan-jeritan, hingga William selalu terbangun sambil menangis. Lama-lama William bercerita sambil mengakui bahwa dia sebenarnya Tommy Andrew, yang lahir di Irlandia pada tahun 1873. Dia adalah seorang pengusaha Inggris dan pembuat kapal. Dia menjadi direktur pelaksana dan kepala departemen perancangan pembuatan kapal, salah satu arsitek dalam proyek kapal Titanic. Dan ya, tentu dia juga ikut berangkat dalam pelayaran perdana transatlantik pada tahun 1912. Insiden kapal Titanic yang akhirnya di situ juga lah dia meninggal bersama 1.500 orang lainnya. William juga sering meneriaki nama-nama orang dalam tidurnya yang dia sendiri bahkan tidak tahu itu siapa. Dan ia juga sering berbicara dengan aksen yang tidak biasa, di mana ternyata itu aksen Irlandia Utara.
Ya, tempatnya Tommy Andrews hidup. Yang lebih mengejutkan lagi, William lahir di tanggal yang sama ketika Tommy meninggal dunia, alias di hari peringatan ke-41 tahun tenggelamnya kapal Titanic. James, the fighter pilot child. Saat masih balita, James Leininger mulai sering menunjukkan kecintaannya pada pesawat tempur. Kelihatan normal sih, namun ini berbeda. Di usia yang masih dini, James bisa menjelaskan dengan sangat spesifik tentang bagaimana sebuah pesawat tempur bekerja. Orang tuanya sampai terkejut karena James menjelaskannya dengan sangat detail. Namun sejak saat itu, James jadi sering mimpi buruk. Dia bercerita bahwa dalam mimpinya itu, dia sedang sekarat dan ditembak jatuh oleh pesawat Jepang. James bahkan bisa mengingat nama pesawatnya, yaitu Corsair, dan kapal tempat dia diluncurkan yaitu di Natoma. Ia pun menyatakan bahwa ia sebenarnya adalah James Huston. Setelah diselidiki, ternyata data-data yang ia ceritakan itu semua benar. Padahal dia tidak pernah membaca apapun tentang kejadian itu. Bahkan dia pun tidak pernah punya buku tentang pesawat tempur. Ya, seorang anak yang masih kecil apa mungkin belajar dan cari info sendiri sedetail itu? Cameron, the Bara Boy. Anak laki-laki yang lahir di Glasgow, Skotlandia. Saat dia masih kecil, umur 2 tahun, Cameron sering mengatakan bara, bara. Namun ibunya hanya berpikir dia mengatakan kata asal layaknya anak kecil biasa. Namun ketika dia semakin besar, dia menyatakan bahwa dia sebenarnya berasal dari Pulau Bara, pulau kecil pantai lepas di Skotlandia. Bahkan dari usia 2 tahun, dia sebenarnya mulai bercerita tentang kehidupan masa lalunya. Termasuk dia sering menyebutkan tentang anjing hitam putihnya, orang tuanya, nama-nama yang asing, bahkan bercerita tentang bagaimana mereka meninggal. Dia berbicara tentang rumah putih dan pantai tempat pesawat mendarat, dan sering menggambarnya di sebuah kertas. Hingga ibunya pun mulai khawatir, dan membawanya ke pulau yang sering ia ceritakan itu. Yang mengejutkan, ternyata memang ada sebuah rumah putih di pulau kecil itu, persis seperti yang Cameron ceritakan. Hebatnya, Cameron mengenal rumah itu luar dan dalam. Bahkan ia yang menunjukkan pintu masuk rahasia kepada mereka. Mereka juga menemukan foto lama anjing hitam putih bersama dengan mobil yang sering diceritakan dan diingat oleh Cameron. Santi Devi, seorang wanita yang tidak hanya membuat seluruh ujung India terkejut, tetapi seluruh ujung dunia pun ikut terkejut. Lahir pada tahun 1926 di Delhi, India. Saat usia 4 tahun, ia mulai mengatakan rumah yang ia tinggali bukanlah rumah aslinya, dan orang tuanya saat itu bukanlah orang tua aslinya. Dia juga bercerita pada orang tuanya saat itu tentang suami dan anaknya di kehidupan lampau. Ia terus-terusan bercerita pada keluarganya bahwa dia sebenarnya pernah meninggal 10 hari setelah melahirkan anaknya. Tentu keluarganya pun sangat kebingungan. Bagaimana bisa gadis kecil berbicara sedetail itu? Bahkan Santi bisa secara rinci menjelaskan di mana ia tinggal sebelumnya. Bahkan orang terdekatnya pun sampai ikut mencari tahu. Dan benar saja, ditemukan bahwa di daerah Mathura ada seorang pengusaha bernama Chaubey, yang istrinya bernama Lucky Devi, meninggal 10 hari setelah melahirkan anaknya 9 tahun yang lalu. Mereka berdua pun ditemukan, dan ya, semua cerita Santi benar dan akurat. Dari situ dia menggemparkan seluruh India dan seluruh dunia, bahkan sampai didengar oleh Mahatma Gandhi. Kisahnya ini sampai ditulis oleh banyak media dan diteliti oleh para peneliti dan ilmuwan yang ingin mencari tahu kebenaran tentang reinkarnasi. Billy Thompson,
Lady Diana. Billy masih berusia 2 tahun saat ia tiba-tiba menunjuk sebuah kartu yang bergambar Princess Diana dan sambil berseru, "Lihat, itu adalah aku sebagai seorang putri." Anehnya, keluarganya tidak pernah bercerita tentang apapun mengenai Putri Wells yang telah meninggal 18 tahun sebelum Billy lahir. Tapi Billy terus berbicara dengan keluarganya dan bercerita tentang kedua putranya yang ia bahkan bisa secara detail dengan jelas menceritakan bahwa putranya adalah Pangeran William dan Pangeran Harry. Dia pun sering menggambar sebuah istana di mana Putri Lady Diana sering tinggal. Tidak hanya itu, Billy bisa mendeskripsikan setiap detail istana, mulai dari hiasan dinding, lukisan, ukiran, hingga ruangan-ruangan di dalamnya. Bahkan Billy pun bisa menceritakan suatu hal yang tidak semua orang tahu, yaitu mengenai saudara laki-lakinya yang meninggal beberapa jam setelah lahir. Killian and Jennifer, The Pollock Twins. Kisah satu ini juga sangat terkenal tentang suami istri yaitu John dan Florence yang memiliki 2 putri, yaitu Joanna dan Jacqueline. Saat putrinya sudah remaja pada tahun 1957, kecelakaan pun terjadi kepada putri mereka. Mereka tertabrak mobil saat hendak menyeberang dan seketika mereka meninggal di tempat. Saat itu Jacqueline berusia 6 tahun dan Joanna 11 tahun. Setelah 1 tahun, Florence pun hamil dan lahirlah bayi kembar pada tahun 1958 yang diberi nama Killian dan Jennifer. Anehnya, Jennifer, sang adik, memiliki tanda lahir di bagian pinggul yang letaknya persis seperti luka yang dialami Jacqueline. Begitu juga dengan Killian. Killian memiliki tanda lahir berupa garis tipis di alis kanan, sama persis dengan tempat luka Joanna. 3 bulan setelah mereka lahir, John dan Florence memutuskan untuk pindah rumah agar dapat melupakan kenangan pahit mereka. 3 tahun berikutnya, mereka sekeluarga berlibur ke rumah lama mereka. Betapa terkejutnya, Killian dan Jennifer bisa hafal dengan nama-nama jalan di kawasan tersebut. Mereka bisa menunjukkan jalan-jalan pintas dan taman bermain di daerah itu. Bahkan saat mereka tumbuh, mainan bekas peninggalan Joanna dan Jacqueline pun langsung dapat mereka kenali. Sampai nama boneka lama milik Joanna dan Jacqueline mereka pun tahu. Banyak kesamaan-kesamaan dan kebiasaan persis yang mereka tunjukkan, hingga John dan Florence tidak percaya. Karena faktanya, sampai mereka berusia 13 tahun, John dan Florence tidak pernah bercerita kepada mereka bahwa sebenarnya mereka memiliki 2 kakak perempuan yang sudah meninggal. Anne Frank dan Barbara Carlton. Mungkin ini salah satu kisah paling menyedihkan, dan mungkin beberapa tempat tahu dengan kisahnya. Anne Frank, gadis muda yang lugu, menulis buku hariannya saat bersembunyi dari Nazi. Ya, buku diarinya ia tulis di ruang tersembunyi di belakang rak buku selama 2 tahun sebelum dia akhirnya ditangkap dan dipindahkan ke kamp di mana dia meninggal tak lama kemudian. Dan setelah masa kelam itu, ayah Anne yang menemukan buku diarinya pun menerbitkan diarinya sebagai buku yang berjudul Anne Frank, The Diary of a Young Girl. 9 tahun pun berlalu. Kemudian, tak lama, gadis kecil Barbara Carlton lahir ke dunia. Ketika dia mulai bisa berbicara, dia mengklaim bahwa orang tuanya yang sekarang ini bukan orang tua kandungnya dan rumahnya bukan rumah aslinya. Selama masa itu dia sering mimpi buruk, di mana di dalam mimpinya ia bertemu dengan pria yang menerobos pintu loteng dan menariknya. Lalu suatu ketika saat ia bersama orang tuanya mengunjungi Amsterdam, Barbara dapat menemukan rumah Anne Frank tanpa petunjuk dan bantuan dari siapapun. Ia pun membawa orang tuanya untuk mengetahui bagian dalam rumah tersebut.
dan langsung menunjukkan tempat persembunyian Anne dulunya. Ia tumbuh dewasa dan kembali menuliskan buku diari sebagai reinkarnasi Anne Frank. Yang memperkuat bahwa Barbo adalah Anne Frank adalah ketika Barbo bertemu dengan Elias, kerabat terakhir Anne Frank yang masih hidup. Mereka pun ngobrol selama 2 jam, lalu Elias pun menyatakan kepada media bahwa Barbo adalah Anne Frank. Banyak sekali kasus tentang reinkarnasi, dan kasus-kasus itu bukan hanya sekedar pengakuan-pengakuan yang tidak berdasar, karena kasus mereka ini juga diselidiki dan diteliti oleh banyak ilmuwan. Dan ya, untuk mengetahui apakah benar atau tidak kasus reinkarnasi ini, beberapa melakukan teknik yang disebut past life regression. Apakah ini termasuk dalam praktik hipnosis alias hipnoterapi atau hipnotis? Penasaran? Subscribe dulu dan jangan lupa nyalain notifikasinya karena akan aku bahas di next video di minggu depan. Kita semua hanya manusia yang pasti punya batasan. Misteri-misteri tentang reinkarnasi pasti akan selalu jadi topik yang menarik untuk dibahas. Erat kaitannya dengan hukum, sebab, akibat, atau yang biasa kita sebut karma. Tapi dibalik percaya atau tidak, setiap dari kita pasti berupaya agar hari esok lebih baik daripada hari ini, ya kan? Dan bagi kita yang beragama, tentu hidup untuk beribadah, melakukan hal-hal yang baik, meninggalkan hal-hal yang baik, dan juga hidup seturut kehendak Sang Pencipta. Benar? See you on next video. Ratu Storia will be back.